Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Masita Nur Aulia, NIM D1A019343. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan tentang sengketa pajak melalui pengadilan pajak. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Definisi sengketa pajak dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi, sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Nah, selanjutnya itu adalah mengapa sengketa pajak bisa terjadi. Jadi, sengketa pajak itu bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Dirjen Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Namun wajib pajak merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum yang memang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang kedua, adanya perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan Ditjen Pajak mengenai aturan perundang-undangan. Yang ketiga, perbedaan metode perhitungan jumlah pajak mengenai jumlah yang harus disetor kepada negara. Dan yang keempat, keberatan atas penetapan sanksi denda pajak. Proses penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan pajak yang meliputi pertama ada banding berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku bahwa kekuasaan pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, setelah itu dengan demikian bahwa banding ini menjadi cara yang dapat dipilih oleh wajib pajak yang merasa tidak puas atau tidak setuju dengan surat keputusan keberatan yang diterbitkan. Direktur Jenderal atau Ditjen Pajak atas keberatan yang diajukan. Hal ini berarti banding ini merupakan upaya hukum yang ditempuh setelah wajib pajak mengajukan keberatan. Nah, sebagai gambaran bahwa apabila wajib pajak telah selesai menjalani pemeriksaan perpajakan untuk tahun atau masa pajak tertentu, maka sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut akan diterbitkan SKP atau surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak ini tuh dapat berupa pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan apabila wajib pajak merasa tidak setuju atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan pajak tersebut, maka berdasarkan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak. Nah, selanjutnya berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang KUP, Ditjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal keberatan diterima harus menerima keputusan atas keberatan yang sudah diajukan. Dan apabila atas surat keputusan keberatan tersebut wajib pajak masih belum dapat menerima, maka berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang KUP, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Nah, selanjutnya itu pengadilan pajak akan memeriksa putusan banding, namun apabila wajib pajak masih belum bisa menerima hasil putusan banding, maka berdasarkan pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Yang kedua itu ada gugatan. Nah, dia itu merujuk pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP, wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan atas 4 hal. Yang pertama itu ada pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua itu ada keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak.
Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 Undang-Undang KUP. Yang keempat itu adalah penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya itu tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, yang terakhir itu adalah perbedaan antara banding dan gugatan. Berdasarkan penjelasan tadi, perbedaan utama antara gugatan dengan pengajuan banding itu adalah objek yang disengketakan. Banding hanya mengakomodasi permasalahan dari surat keputusan keberatan yang umumnya itu merujuk pada perbedaan penafsiran atau hal lain yang pada akhirnya dapat memicu perbedaan dalam hal perhitungan pajak yang terutama. Nah, sementara itu, objek yang disengketakan dalam gugatan itu adalah prosedur dan ketentuan formal atau tata cara dalam melaksanakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan. Nah, hal ini tuh berarti lingkup masalah yang dapat diajukan dalam gugatan lebih luas bila dibandingkan dengan banding. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penjelasan saya tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini saya juga masih dalam proses pembelajaran, saya masih butuh belajar banyak juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.